Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita Sahabat Review. Di kesempatan kali ini kita akan coba mereview laptop dari Asus juga, produk Asus. Ini di depan kita udah ada laptopnya. Ini seri laptopnya Asus VivoBook A416 MAO. Tampilan fisik dia kurang lebih seperti ini. Ini yang udah diinstal teman-teman ya. Ini kurang lebih seperti ini. Di bagian kiri sini ada logo prosesor sama ada logo Office-nya. Terus ini bagian touchpad-nya. Touchpad-nya udah lumayan besar. Terus dia udah ada fingerprint-nya juga. Terus di bagian kanan sini ini stiker dari Asus-nya. Ini tampilan keyboard-nya kurang lebih seperti ini. Terus ini layarnya. Tampilan fisik lumayan oke sih teman-teman. Ini bagian belakangnya. Ini laptop ini cocok untuk kebutuhan pelajar, mahasiswa yang dipakai buat database sama online ya. Dipakai buat edit kayak Corel, Photoshop, tapi yang versi-versi agak kecilnya dia masih bisa. Contoh kayak misalkan Corel Draw X7 atau versi 2021 ini masih bisa. Photoshop yang CS4, CS6 ini masih oke lah. Tapi kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan program berat ini nggak support teman-teman. Sama nanti teman-teman kalau misalkan untuk multitasking, buka banyak aplikasi juga masih kurang karena core prosesornya dia masih pakai dual core ini Celeron. Coba kita masuk ke spesifikasi prosesornya teman-teman. Kita cek dari sini saja. Tuh gini aja lah. Dia. Biar lebih simpel teman-teman ya. Ini kita reviewnya sebatas prosesor, terus RAM-nya, SSD-nya. Ini kita simpel-simpel aja teman-teman ya. Ini kurang lebih prosesornya teman-teman. Intel Celeron 4020. Dia untuk core prosesornya dia masih pakai 2 CPU. Jadi ini kurangnya 2 CPU ini multitasking itu buka banyak aplikasi masih kurang. Terus untuk kapasitas RAM-nya ini memorinya 4GB. Ini kapasitas RAM-nya 4GB, DDR4 3200 MHz. Jadi nanti kalau misalkan pengen upgrade masih bisa. Ini bisa di-upgrade sampai 8GB. Kalau misalkan teman-teman pengen nambah 8GB, ini sayangnya slotnya cuma 1, 4GB yang sudah terisi. Dan nanti kalau misalkan pengen ditambah, teman-teman cabut yang lama, yang 4GB masukin yang lebih besar. Karena slotnya cuma 1. Terus untuk penyimpanan data, di sini dia sudah pakai SSD. Kapasitasnya itu 256GB teman-teman ya. 256GB. NVMe ini teman-teman ya. Bagusnya seri ini, kalau misalkan teman-teman kapasitasnya ini kurang, masih bisa di-upgrade teman-teman ya. Kalau misalkan di-upgrade dia udah ada slot kosongnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen upgrade, yang lama itu nggak perlu dilepas karena dia masih ada slot kosong untuk SATA. Jadi teman-teman bisa nambah SSD yang SATA atau enggak hard disk. Terus untuk di resolusi layar, di sini dia sudah Full HD teman-teman. Jadi resolusinya itu 1920 x 1080. Display setting ini teman-teman. Nah ini dia, ini teman-teman ya, 1920 x 1080. Kamera juga sudah isi, dia kameranya 720 juga. Mana dia, ini kekecilan kayaknya, di sini dia pokoknya. Nah di daerah sini kameranya agak gelap nih. Terus untuk Windows, di sini dia pakai Windows yang versi Windows 11-nya teman-teman. Ini udah original teman-teman ya. Nih. Nih, Windows 11 Home Single Language. Ini tadi kita baru aktivasi. Oke, apalagi nih? Terus untuk port-portnya dia udah lengkap teman-teman. Keyboardnya dia udah backlight keyboard jadi bisa nyala teman-teman. Sip. Mungkin sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Oke.